Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Teh Him di sini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, para jamaah Al-Asran, sehat lahirnya dan juga sehat batinnya. Dan mudah-mudahan Allah itu selalu menyertai kita ya di dalam segala situasi, kondisi apapun, penuh dengan rahmat Allah, maghfirah Allah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk sekarang ini Teteh lebih fokus ya, tidak dulu ngaji kitab. Karena Masya Allah banyak sekali yang berkomentar melewati VT-VT gitu ya. Mau yang berkomentar lewat YouTube ataupun misalkan lewat TikTok Alasran, kalau nggak dijawab takutnya kecewa juga. Baik, insya Allah ya. Sudah sama Teteh ini dipelajari, ada beberapa komen yang masuk yang belum sempat sama Teteh dijawab. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, untuk pertanyaan pertama, nggak tahu ya ini dari siapa itu ya. Karena ini dikumpulkan nih sama admin Teteh. Katanya Teteh, bagaimana hukumnya memakai boneka atau robot gitu ya. Atau robot, Masya Allah. Maksudnya menggunakan alat bantu. Itu kan tidak menggunakan tangan Teh mengeluarkannya. Lalu hukumnya bagaimana? Masya Allah, ini sepertinya yang bertanya gak tahu ini laki-laki perempuan ya. Masya Allah, sama Kak, sama. Kakak yang bertanya ini tuh sama. Hukumnya percis seperti kita melakukan istimna. Al-istimna' bil yad, seperti kita melakukan dengan tangannya sendiri. Ini nanti referensinya bisa kita lihat ya Kak di dalam kitab Isadur Rafiq. Itu kan pernah ya di VT-VT sebelumnya pernah Teteh bahas tentang hukumnya istimna' itu kalau menurut Imam Syafi'i itu jelas hukumnya haram. Ya, dan mungkin Teteh tidak perlu lagi menerangkan atau menjelaskan di sini ya bagaimana akan hukumnya istimna, nanti bisa dicari saja ya menurut mazhab yang lainnya. Karena kan mayoritas di Indonesia itu adalah yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut madhab Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya adalah haram dan sama percisnya ini kakak yang bertanya, katanya Teteh kan kalau pakai boneka itu katanya nggak pakai tangan katanya gitu ya mengeluarkan birahinya atau misalkan alat-alat bantu yang lainnya misalkan kata siapa kakak nggak pakai tangan sama pakai tangan sama pakai tangan Kak, Masya Allah tabarakallah, kan itu benda mati ya Kak. Itu benda mati, itu benda jamadat. Jadi namanya benda mati bisa kita fungsikan kalau alat itu atau yang berbentuk apapun lah Teteh kurang ngerti gitu ya. Itu kan bentuk itu maksudnya benda mati jamadat. Jadi bisanya berfungsi itu kalau misalkan kita gunakan sendiri kan oleh kita kan. Nggak mungkin kan dia itu hidup sendiri gitu. Jadi bisanya berfungsi, bisanya dihidupkan atau digunakan ya jelas menggunakan tangan kita. Di on kannya lah kalau ibaratkan di on gitu kan, di on kannya kan pakai kita seperti itu. Jadi sama persis itu hukumnya seperti istimna. Bahkan kakak jangankan kita untuk menggunakannya sebetulnya. Kalau Teteh lihat-lihat di dalam kitab seperti kitab Hasyiyah Jamal, seperti kita melihatnya pun itu bisa haram. Masa Teh kok melihatnya aja bisa haram, tapi kan itu benda mati loh Teh. Iya. Kalau misalkan kita melihat sesuatu perkara dengan penuh rasa syahwat, di dalam kitab Hasyiyah Jamal itu, misal gitu ya, misal ya, ini kakak yang bertanya, misalkan, kita misalkan seorang laki-laki gitu ya, kita misalkan melihat akan sosok seorang perempuan, mau kita lihat secara langsung, ataupun misalkan kita lihat lewat layar, ya kayak seperti ini, gitu ya kan, lewat layar. Nah, misalkan ini lihat cewek yang gimana, yang seksai misalkan gitu ya, yang sangat terlihat sekali dadanya misalkan atau sangat terlihat kali pahanya sampai ini laki-laki yang melihat itu sampai timbul rasa syahwat yang begitu tinggi ya dan sangat dikhawatirkan sekali dengan tanda kutip selanjutnya mungkin sudah bisa paham di sini. Nah, kalau laki-laki tersebut misalkan melihat sosok seorang wanita sehingga timbul gairah tinggi sehingga timbul rasa syahwat itu bahkan bisa jadi haram. Itu bisa jadi haram ya. Jangankan begitu juga sebaliknya kayak wanita melihat laki-laki, jangankan melihat lawan jenis ya seperti
Kayak melihat binatang aja dalam Hasyiah Jamal itu sama hukumnya. Kayak melihat binatang, kayaknya nggak normal banget kalau melihat binatang. Tetapi ada juga loh yang sebagian orang yang Masya Allah mungkin udah termasuk sakit ya. Kalau menurut Teteh itu kan banyak kan laki-laki tapi kok berhasrat kalau lihat laki-laki lagi gitu ya kan. Tapi nggak berhasrat melihat wanita. Mungkin sudah paham ya laki-laki macam apa seperti ini. Begitu juga loh Kak, naudzubillah ada penyakit yang mana kok naluri gairahnya itu terhadap hewan. Ya, atau misalkan kita itu ada rasa syahwatnya termasuk benda. Ya, ini termasuk benda ini pun. Kalau melihatnya dengan penuh rasa syahwat, maka itu hukumnya haram. Maka apa yang harus kita lakukan itu kan misalkan normal teh ada rasa syahwat itu jika muncul tiba-tiba, ya memang bisa dikatakan normal. Tetapi jika gelora itu langsung keluar dengan begitu tingginya, maka harus lekas kita berpaling dari pandangan itu. Ya, jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki melihat wanita, aduh masya Allah, tabarakallah gitu ya, ini udah langsung ini geloranya tuh tinggi banget, langsung berpaling, karena kalau dilanjutkan itu bisa haram hukumnya. Ya, ini ada kakak keterangannya di dalam kitab Hasyiah Jamal. Wan nadhru bisyahwatin haramun qat'an min kulli man dzurin ilaih. Nah, bahasa dalam kitabnya tuh seperti itu. Itu bahkan di sana tuh dikatakan bahkan haram secara pasti. Haram secara pasti seperti itu ya kakak. Jadi begitukah kakak yang bertanya, itu sama kak hukumnya haram dan bahkan kalau melihatnya pun itu bisa haram juga. Naudzubillah. Kalau bisa jauhilah hal-hal seperti itu kakak ya.